Jumpa, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pak Sitorus. Saya akan memandu pelajaran kita hari ini, materi kelas 9 mengenai materi baru tentang transformasi. Transformasi itu, perhatikan ini, adalah perpindahan titik atau bidang. Perpindahan titik pada bidang, ya. Titik itu bisa nanti bisa 1 titik, bisa 2 titik atau 3 titik dan seterusnya, ya. Nah, perpindahan itu bisa dilakukan melalui refleksi atau pencerminan. Perpindahan itu bisa juga dilakukan melalui translasi atau pergeseran. Kemudian perpindahan itu juga bisa dilakukan dengan rotasi atau perputaran. Perpindahan itu juga bisa dilakukan dengan dilatasi atau memperbesar atau memperkecil bangun. Nah, sekarang satu-satu kita bahas. Ini yang pertama, refleksi. Tujuan kita adalah menentukan hasil pencerminan suatu titik atau bangun jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik pusat 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis X sama dengan A. Ini nanti adalah bilangan tetap, misalnya X sama dengan 3, 5, 7, terserah, ya. Kemudian ini nanti garis Y sama dengan B. Nanti kita akan semua mempelajari cermin ini. Ini cerminnya semua, ya. Nah, untuk memahami secara gampangnya, perhatikan keterangan ini. Ini ada sebuah cermin datar. Cermin datar. Jadi misalkan kamu di sini berdiri, tentu hasil bayanganmu karena kamu bercermin terhadap cermin ini, tentu di sini bayangannya, ya. Jadi ini jaraknya sama, ini pun jaraknya sama, ya, terhadap cerminnya ini kan sama ini. Kemudian ini juga yang panjang tangannya ini sama. Misalnya ini 3 cm, ini pun 3 cm. Tangan yang pendek ini misalnya 5 cm ke cermin, ini pun 5 cm. Jadi begitu dia, ya. Ini jaraknya ke cermin sama dengan ini. Ini kaki yang panjang sama panjangnya dengan ini juga terhadap cermin. Begitu logikanya. Demikian halnya untuk soal yang kedua ini. Ini ada sebuah segitiga yang dicerminkan terhadap cermin datar ini. Maka ketiga titik ini dulu dicerminkan. Ini bayangannya di sini. Ini dicerminkan bayangannya di sini. Sama jaraknya ini, ya. Ini sama dengan ini. Ini cerminkan bayangannya di sini. Begitu dia. Jadi hasilnya nampak ini dia. Itulah logikanya. Begitulah cara untuk mencerminkan. Nah, perhatikan untuk sumbu X sebagai cermin. Ini sumbu X yang warna merah, ya. Jadi kalau ada titik A dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ya di sini. Ini sama jaraknya kan, satu petak. Jadi A-nya ini 2,1, bayangannya jadi 2,-1. Kemudian titik B ini negatif 2,-4, bayangannya tentu di sini. Karena sama jaraknya ini kan. 1, 2, 3, 4. Ini pun 4. Jadi bayangannya adalah negatif 2,4. Ini dia. Nah, kita lihat perubahannya. Ini 2 X-nya, ya. X-nya tetap min 2, tetap min 2. Berarti kalau ada nanti soal ini dibuat dalam bentuk huruf X, Y, maka nanti bayangannya kalau dicerminkan terhadap sumbu X tetap dia X. Karena negatif 2 tetap negatif 2 ini kan. 2 ini tetap 2. Ya, tetap X. Yang berubah adalah ordinatnya atau Y-nya. Ini kan 1 menjadi negatif 1. Ini negatif 4 menjadi 4. Berarti Y-nya nanti berubah menjadi negatif Y, ya. Bisa dipahami, ya. Supaya lebih jelas nanti ambil titik lagi, beberapa titik lagi, kamu cari bayangannya di sini. Kamu sendiri yang ambil titiknya, kamu cari bayangannya kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Caranya tadi seperti yang udah saya terangkan. Kita lanjut kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Nih, sumbu Y. Ya. Jadi sumbu Y-nya ini yang warna merah. Nih. Berarti kalau ini bendanya, bayangannya di sini.
Kalau ini bendanya, bayangannya di sini. Penting jaraknya sama terhadap cermin. Nah, ini sama dengan ini ya. Ini hasilnya. Jadi negatif 3,1 menjadi 3,1, 4, negatif 1 menjadi negatif 4, negatif 1. Yang berubah kalau Y-nya tetap ya ini. Jadi Y-nya ini tetap, X-nya yang berubah, tanda. Angkanya tetap, tandanya yang berubah. Nih. Makanya ini jadi negatif X. Begitulah kalau sumbu Y sebagai cermin. Kita lanjut, bagaimana kalau titik pusat sebagai cermin? Titik pusat sebagai cermin. Nih. Ini titik pusat. Jadi kalau A di sini bendanya, berarti di sinilah bayangannya. Karena sama jaraknya ini dengan ini. Kalau di sini B-nya, bayangannya tentu di sini dia. Nah, ini dia, ya. Jadi dari hasil ini nanti kamu catat dengan bagus ya angka-angkanya. Kalau A-nya 1,3 seperti gambar ini, hasilnya negatif 1, negatif 3. B-nya jadi 3, negatif 2. Berarti yang berubah di sini tukar tempat ini ya, 3 menjadi, oh bukan, tandanya yang berubah ini negatif. Jadi positif tadi ya, jadi negatif. Ini negatif jadi positif. Berarti X-nya jadi negatif X, Y-nya jadi negatif Y. Kamu cari nanti beberapa angka, kamu juga cari hasilnya supaya lebih paham menentukan bayangannya ya. Kita lanjut untuk Y sama dengan X sebagai cermin. Nah, kita gambar dulu ini Y sama dengan X. Namanya pun Y sama dengan X, berarti angkanya sama, X dan Y itu maksudnya. Misalnya 1,1, 2,2, 3,3. Jadi kalau kita gambar 1,1, 2,2, 3,3. Pokoknya sama lah X dan Y. Min 1, min 1, min 2, min 2. Jadi kita tarik garis warna merah. Itulah cerminnya. Begitu cara menggambar cerminnya ya. Nah sekarang, misalnya ada sebuah titik di sini, 1,4. Tentu bayangannya harus bukan tarik gini, dia harus tegak lurus. Jadi harus diagonalnya ini diambil 1, itu 1,5 ya. Nih 1, 1,5. Berarti 1,5 juga lah ke bawah. Ini dia bayangannya. Hasilnya 4,1. Ini 2, negatif 3. Tentu bayangannya kan kemari dia. Hasilnya min 3,2. Ini dia kita simpulkan. Ini 1,4 menjadi 4,1, 2, min 3 menjadi min 3,2, dibalikkan ya. Ini X jadi Y, Y-nya jadi X. Nah, makanya kalau nanti di ujian X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, hasilnya adalah Y, X. Kalau dalam bentuk huruf dibuat, jangan bingung nanti ya. Ini diperoleh dari hasil ini ya. Nanti kamu tambahi beberapa angka lagi di sini. Hasilnya pun kamu cari sendiri ya dengan melihat gambar. Kita lanjut untuk Y sama dengan negatif X sebagai cermin. Nih angkanya sama, cuma tandanya aja beda. Satu positif, satu negatif. Misalnya negatif 1,1, negatif 2,2. Seperti ini. Negatif 2,2, negatif 1,1, negatif 3, jadi kita tarik garis, itulah cerminnya ya. Begitu cara menggambar cerminnya. Nah ada misalnya sebuah titik A, min 3, min 1, cerminkan seperti tadi nih, ambil diagonalnya. Nah di sini dia, jadi hasilnya 1,3. Ini dia. Atau 1,3 dicerminkan hasilnya min 3, min 1. Nanti B-nya ini B-nya. Di B-nya kamu cari nanti hasilnya. Kemudian juga kamu cari di sini ya. Itu PR-mu, tugasmu. Kita lanjut. Bagaimana kalau garisnya X sama dengan A? Ya. Misalnya kita ambillah X sama dengan 2. A itu 2 ya. Jadi cara menggambarnya ini pun lihat nih. X sama dengan 2 berarti memotong sumbu X di angka 2 itu maksudnya. X sama dengan 2. Tarik aja garis lurus. Potong angka 2 itu. Tapi garisnya harus sejajar sumbu Y. Lurus dia. Horizontal. Ya, ya kena di angka 2. Jadi kalau misalnya ada titik di sini. A-nya.
Ini A-nya, berarti bayangannya ya di sini. Kalau ada B-nya di sini, ya bayangannya nanti di sini. Nah, jaraknya harus sama. Ini bayangannya di sini ya. Ini tadi bayangannya di sini. Kalau ini bayangannya di sini. Kamu cari nanti hasilnya ya. Nah, kalau kita cari rumusnya nanti di sini, hasilnya nanti 2A kurang X, Y. Kalau kita masukkan nanti A-nya misalnya 2, 2 kali 2 kurang, ini ya, 2 kali 2 kurang 4, berarti 0 nanti ini. Ini negatif 1 ini diperoleh 2 kali A, berarti 2 kali 2, 4 kurang X kurang 5, berarti negatif 1, pas ya. Ini kalau kita kerjain, ini X-nya tadi 2 ini ya, X sama dengan 2. Ini A ya, ini A ini tadi. Yang terakhir, kalau garisnya Y sama dengan B, berarti memotong sumbu Y di angka B, misalnya angka 3, angka negatif 3 ini dia. Potong. Ini dia. Ini misalnya bendanya, ya ini bayangannya. Kalau ini bendanya, bayangannya nanti di sini, hitung jaraknya ya. Nanti kamu cari hasilnya, kemudian nanti kamu uji ini apakah benar hasilnya ya. Oke. Demikian materi kita hari ini. Dengan banyak latihan kamu pasti paham dan kerjakan latihan atau PR yang sudah Bapak berikan. Salam sehat, salam sejahtera bagi